Arsya Wijaya menggandeng pengacara. Benarkah Jane Shalimar mengirim pengacara untuk mengambil mobil dan barang berharga dari rumah sang suami sebelum menggugat cerai? Jajaran kisah perceraian selebriti pecah menggemparkan di sepanjang tahun 2020. Selain Zumi Zola, siapa saja artis yang menggegerkan publik dengan perceraian mereka? Amar Zoni mendadak menangis sesenggukan pasca Irish Bella mengaku tak pernah mengatakan cinta kepada ibunya. Ada apa gerangan? Viral, seorang bocah gagalkan upaya bunuh diri sang ayah. Seperti apa kisahnya? Jeva Natanio menggelar pesta kejutan untuk sahabat. Seperti apa keseruannya? Kehebohan kembali pecah di lokasi syuting sinetron Anak Band. Apa yang terjadi dengan Angga Putra? Badai pernikahan ketiga artis Jane Shalimar pekan ini kian menggulirkan bola panas polemik. Ya, hari Minggu kemarin, Arsya Wijaya sang suami mulai resmi menggandeng pengacara. Tak main-main, Arsya sengaja menggandeng pengacara bukan karena menuai gugatan cerai dari Jane Shalimar, tapi kabarnya karena diam-diam justru mendapatkan kiriman peringatan somasi dari Jane Shalimar yang secara diam-diam pula telah menggandeng pengacara legal. Ada apa dengan rumah tangga Jane Shalimar? Belum genap 1 tahun menikah, mengapa perkawinan Jane sudah diwarnai geger? Sebuah teka-teki yang kian mendulang misteri. Pasalnya kini sosok Jane begitu sulit ditemui dan hanya mengutas sikap lewat status di sosial media menyisipkan tanya. Pasalnya belakangan Jane menulis status di sosial media meminta Arsya untuk mengembalikan Jane kepada keluarganya secara baik-baik pasca ditalak. Kita lakukan preskon untuk menjawab terkait somasi secara terbuka dari pihak Jane Shalimar yang notabene istri dari klien kami. Masa istri mensomasi suami? Coba bayangkan. Kalau kita sebagai para suami disomasi istri gimana ceritanya? Mereka nikah secara resmi pada bulan Februari 2020. Ya, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka sudah putus inkrah mempunyai kekuatan hukum tetap cerai yang dibuktikan dengan akta cerai. Wajar beliau masih sebagai status suami mencari keberadaan istrinya di mana. Sangat wajar. Siapapun suaminya ketika istrinya tidak ada di rumah pasti dicari. Ketika saya Sherlock, saya sudah di sini, itu sekitar jam 7 atau setengah 8 lah. Itu baru ada respon lagi jam 9 lewat. Malam. Saya datang jam 7 sampai jam 8 malam itu standby di checkpointnya travel tersebut. Saya cross check langsung ke ibu calon wali kota tersebut. Saya bertanya, mohon izin Bunda, mohon maaf satu lagi yang masih mengganjal di pikiran saya tentang ini. Tadi yang dia cerita ya, cerita traffic uang dan lain sebagainya bermasalah di saat di titik itu. Apakah betul Jane mengurusi sampai ke sini? Artinya mengurusi uang saksi dan lain sebagainya yang tadi dia bilang alasan nggak mau ketemu saya. Dan dia menjawab, terus terang, tidak pernah sampai di situ Mas. Mohon maaf, kegiatan kampanye sudah sejak September dan Jane ikut mulai di bulan November. Tidak terlalu sering bersama, hanya belakangan menjelang naik sepeda. Artinya hanya menemani dia bersepeda. Naik sepeda ada beberapa kali mewakili Bunda seperti Narji dan Ramji. Artinya mewakili ibunya tersebut untuk turun ke salah satu dapil tersebut untuk kampanye. Jadi tugasnya hanya sebatas itu. Jadi yang dia sebutkan mengelola uang dan lain sebagainya itu bohong semua. Mengelola uang dan lain sebagainya itu bohong semua. Nah, apa yang kami lakukan hari ini adalah menanggapi statement-statement mereka, statement dia sebagai suami yang membentuk opini seolah-olah Jane itu berselingkuh atau ada pihak ketiga dengan memfasilitasi hal-hal yang mewah. Padahal itu semua fasilitas cuma untuk kampanye. Buat apa dicari? Orang udah gak cinta kok. Kalau lu cinta ngapain lu talak? Kan begitu. Laki-laki itu jangan mudah mengucapkan talak.
Ini 3 kali, sekali aja kita udah cukup. Ini 3 kali kayak minum obat. Ya tinggal cerain, balikin, bro. Tak terima dengan sikap Jane yang keluar dari rumah tanpa bisa ditemui karena menganggap sudah tak sah lagi pasca menuai 3 kali talak, Arsya pun mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan bahwa talak yang dijatuhkan kepada Jane pecah terjadi pada bulan Juli tahun 2020 lalu. Sebuah rentang waktu yang panjang untuk diakui sebagai pemicu keretakan rumah tangganya dengan Jane yang dikuak Arsya justru masih baik-baik saja pasca talak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Jane Shalimar? Kenapa baru sekarang diangkatnya perceraian, kata cerai itu kenapa baru sekarang? Logikanya harusnya ketika memang saya mengeluarkan talak pada saat itu, dia harusnya keluar dong dari rumah. Kalau dia memang memikirkan bahwa secara agama kita sudah bukan suami istri. Bukannya dari bulan Juli dia keluar dari rumah. Kok sampai kemarin Desember, tanggal awal-awal Desember aja kita masih baik-baik. Saya sebagai suami merasa aneh. Saya tidak memberikan uang, tapi dia bisa beli itu, dia bisa tunjukkan itu semua. Sementara saya tahu isiannya seperti apa. Wajar kalau saya misalkan mempunyai kecurigaan ke sana. Ada siapa ini? Ada siapa? Kalau memang sudah jatuhin talak, gentle. Jangan kemudian sekarang dibalik loh. Kenapa tidak Jen aja pergi dari rumah loh? Kamu sebagai suami anterin ini ke rumah keluarganya. Laki-laki dong. Ketika memang sudah jatuhi talak, kembalikan dia. Dia punya harga diri. Antar ke rumah saudaranya, antar ke rumah orang tuanya. Jangan kemudian dibalik. Kenapa Jen yang tidak keluar? Namun jika tidak akan ada asap tanpa ada api, maka alasan Jane Shalimar bersikukuh tidak ingin tinggal satu atap lagi dengan Arsya Wijaya pasca 3 kali menuai talak di bulan Juli lalu itu pun menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya lewat sosial media pula, Jane pun mencurahkan kegundahan isi hatinya yang tak bisa bebas memberikan perhatian kepada putranya selama menikah dengan Arsya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah sebagai ibu, Jane tak kuat mempertahankan rumah tangganya yang baru seumur jagung dengan Arsya karena sikap Arsya? Saya terus terang bahasa Inggris saya sangat jelek sekali. Ya, saya terus terang sangat jelek sekali, tapi itu bukan menjadi satu-satunya alasan saya. Ini saya bukti bahwa saya masih telepon-teleponan dengan Jarno. Kalau memang tidak baik, nggak mungkin saya bisa telepon-teleponan seperti begini. Halo? Udah dipakai itu sepedanya? Ini Jarno ya? Enak? Udah sini? Oh gitu? Ya. Enak tapi ya? Pesan itu ke Menteng. Oh, ya udah. Yo, siapa lagi yang nanya nggak benar, nggak hubungan nggak baik? Iya. Ini tanggal 9 Desember. Kapan, Men? 9 Desember. Artinya Desember saja saya masih komunikasi dengan anaknya, dengan ibunya enggak, saya dengan anaknya komunikasi. Ini fakta loh. Kalau anaknya Jen kebetulan kan dia tinggal sama bapaknya ya. Jadi di rumahnya Jen itu memang nggak ada siapa-siapa, hanya ada adiknya aja sih, adiknya. Mungkin untuk anaknya tidak begitu berpengaruh karena memang sehari-hari juga anaknya itu memang tinggal sama bapaknya ya. Tak pelak, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan ketiga Jane yang lagi-lagi ambruk dalam waktu pendek?
Pengacara Jane bahkan menguak kejutan karena mengungkap bahwa sederet barang dan aset berharga milik Jane hingga kini justru masih berada di rumah Arsya. Uniknya, pasca menggulirkan somasi, pihak Jane pun mengutas ultimatum akan mengambil barang-barang berharga milik Jane tersebut pekan ini, menyisakan tanya, mungkinkah ini sinyal bahwa Jane akan mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Arsya dan melayangkan gugatan cerai? Jawaban pihak Jane pun mengejutkan. Apa permasalahannya? Saya tidak memahami secara detail, tapi ketika saya tanya, Bang, setiap ada emosi ya seperti itu gitu loh. Maupun saya yang salah ataupun dia yang salah, harus saya meminta maaf, harus saya yang memulai. Jadi pendewasaan dirinya nih kurang. Itu sakral itu dalam pernikahan, jangan main-main gitu loh. Jangan main-main, laki itu nggak boleh main-main. Saya ceraikan kamu, gampang mengucap itu tidak boleh. Tidak boleh. Ustadz manapun pasti akan, nggak boleh itu. Kiai manapun, adat yang manapun pasti mengatakan, jangan main-main suami ini mengucap talak. Ini yang jadi masalah, Bu. Dan Jane Salimar sudah merelakan kehidupannya. Dari Jakarta, dia pindah ke Bandung. Ini sebagai bentuk konkret pengorbanan seorang istri, bos. Hargai itu, bos. Jangan di Bandung, lo tidak menghargai seorang istri. Ditalak 1, 2, 3 kali. Jangan gitu loh. Jangan gitu. Nah, Jane juga tanya, lo udah dibeliin apa selama nikah? Nggak ada beli apa-apa, Bang. Yang ada apa ya, mobil gua juga di sana, mobil apa semua di sana. Nanti kita yang ambil, tolong disiapkan aja. Minggu depan selesai tahun baru kita ambil, kalau perlu sebelum tahun baru mobil serahkan semua yang memang miliknya Jane, tolong disiapkan baik-baik, kita ambil baik-baik gitu loh. Kalau dari pihak mereka belum ada gugatan, kita yang akan menggugat. Kalau mereka nggak mau digugat, gampang. Bikin kesepakatan, selesai, nanti saya bawa ke pengadilan, saya masukkan kepada permohonan atau apa gugatan. Jadi nggak ribet. You mau datang syukur, nggak mau datang udah. Yang penting ada yang namanya surat pernyataan daripada suami. Kita menunggu aja ya. Itu ranah saya yang jawab. Jadi soal itu kita menunggu aja, ya kan? Artinya posisi kita pasif aja, silakan aja. Kalau dia ingin mendahului proses dalam hal ini menggugat cerai, ya silakan aja. Kalau masalah nafkah begini aja, kalau memang dia itu harus berapa nafkahnya, kalau memang tidak dikasih nafkah, ngapain sih mesti bertahan? Ya itu logikanya ya. Logikanya ke sana. Kalaupun kurang gede, kecil dan lain sebagainya ya wajar, karena saya dari awal saya sudah bilang ke Jane bahwa usaha saya lagi jatuh semua. Kalau Anda mau dengan saya dengan kondisi begini, ayo. Tim Hotshot pun mencoba melakukan penelusuran ke rumah orang tua Jane yang juga menjadi tempat tinggal Jane di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, berharap menemukan sosok Jane guna meminta klarifikasinya atas berita tentang rumah tangganya ini. Dari keterangan ketua RT juga tetangga serta asisten rumah tangganya, Jane memang tinggal di rumah orang tuanya itu saat ini. Assalamualaikum. Mau nanya, kajiannya ada di dalam nggak ya, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada, lagi keluar ya, Bu ya? Kalau boleh tahu keluar dari kapan ya, Bu? Dari duhur. Dari zuhur ya, berarti saya telat datangnya ya? Iya. Dari zuhur ya? Iya. Jane Salimar itu sebetulnya belum jadi warga, baru domisili. Yang jadi warga RT 710 itu ibu bapaknya almarhumah. Jadi sepak terjangnya atau tingkah laku dan perilakunya saya nggak ngerti gitu ya. Sebab dia juga jarang di sini gitu. Jarang di sini dia. Sekali-kali saya nggak 2-3 bulan sekali ketemu dia gitu. Memang saya hampir setiap bulan mengunjungi warga. Dulu pada saya tanya, Jan sekarang gimana? Oh nggak jarang tampil di TV, gitu kan? Saya buka usaha Pak, kafe katanya. Gimana buka usaha kafe? Di Senayan bilang. Ya udah bagus lah kalau ambil profesi lain saya bilang. Sama adiknya, keluarga doang. Kan ibunya udah meninggal tuh. Kurang tahu saya suaminya. Kemarin saya lihat sama temennya menggunakan mobil bawa koper, nggak tahu kemana, saya kurang tahu ya. Perempuan, tahu saya sih dia keluar terus ya.
apa dia mau piknik, apa dia mau pergi kemana, apa dia mau kerja, soalnya saya kurang tahu saya. Iya saya jadi saya juga nggak pernah ngelihat ya, itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.